pagi hari ini, mari kita semuanya berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu karena Engkau masih mempertemukan kami di persekutuan online pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan, agar semuanya lancar dan kami dapat mengambil sedikit dari firman-Mu dan menjalaninya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Kalau boleh tahu, apa sih tujuan hidupmu? Terlebih di dunia yang serba digital saat ini. Secara garis besar, setiap orang mengharapkan apabila setiap proses dalam kehidupannya berjalan dengan mulus, seperti selalu bahagia, selalu tertawa, dan selalu sukses. Kalau hanya itu saja yang menjadi patokan hidup, kita bisa berbahaya. Bagaimana tidak, kedukaan, kesedihan, kekecewaan, keraguan, dan kemarahan, apa yang akan dilakukan? Atau setidaknya, siapkah teman-teman dengan proses hidup yang demikian? Ku rindu memandang wajah-Mu, oh
adik-adik. Nah, sebelum kita mulai persekutuan pada pagi hari ini, kita mau bersatu dengan doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan sudah menyertai sepanjang kami beraktivitas hari ini Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang di hadirat Tuhan untuk kami bersekutu dengan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang akan beracara pada kami untuk persekutuan online pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah apa yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan bisa menjadi berkat untuk pertumbuhan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Selamat pagi adik-adik semua. Yuk, kita akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita ambil Alkitab kita ya. Kita akan baca melalui Kejadian 37 ya. Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Dilanjutkan ayat 12 sampai 28. Oke, sudah semua? Ya, saya akan membacakannya. Yusuf dan saudara-saudaranya. Kejadian 37 ayat 1 sampai 4, dilanjut ayat 12 sampai 28. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Lanjut ayat 12 sampai 28. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa," kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah, katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang mari kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya dengan hal ini." Ya, jadinya mimpinya itu, ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya,
hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai ke saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengar perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Amin. Nah, teman-teman, persekutuan pada pagi hari ini dengan tema rancanganmu terbaik untukku, ya. Kita sudah membaca panjang lebar tentang perikop Yusuf. Tentu kita sudah hafal ya teman-teman tentang perikop Yusuf, bagaimana perjalanan Yusuf. Yusuf itu adalah seorang anak yang sangat dikasihi ayahnya, yang sangat dianak-emaskan ayahnya. Kalau kita mengalami hal seperti Yusuf, dianak-emaskan, pasti kita merasa sukacita teman-teman. Nah, sama halnya dengan Yusuf. Nah, berawal dari dia dianak-emaskan dari saudara-saudaranya, itu yang membuat kakak-kakaknya itu merasa benci, merasa iri, merasa sakit hati. Kenapa hanya Yusuf yang dikasih oleh Allah ayahnya? Kenapa bukan kakak-kakaknya ya? Ayahnya Yusuf adalah Bapak Yakub, gitu ya. Nah, karena Yusuf itu terlahir di saat Bapak Yakub itu sudah tua ya teman-teman. Nah, mungkin ada rancangan yang luar biasa yang Tuhan rencanakan untuk keluarga Bapak Yakub. Ya. Nah, dari keiri hatian, kebencian kakak-kakaknya ini, si Yusuf ini kakak-kakaknya mempunyai rencana untuk membunuh si Yusuf ini, karena dia merasa kenapa sih kok si Yusuf yang lebih dianak-emaskan gitu ya. Nah, tetapi dari kakak-kakaknya ini ada salah satu kakaknya yang bernama Ruben. Itu dia yang mempunyai, yang menggagalkan, bukan menggagalkan sih, yang mencegah rancangan untuk membunuh, dan dia memberikan masukan kepada kakaknya, lebih baik si Yusuf ini kita jual saja gitu ya, adiknya ini kita jual saja kepada orang Ismail yang menuju ke Mesir, seperti itu ya. Nah, supaya tidak mengotori darah, dan itu pun juga saudara kita gitu ya. Nah, jikalau kita merasakan hal seperti Yusuf, apa yang kita rasakan? Di sisi lain kita senang karena kita merasa kita dikasihi, kita merasa disayang oleh orang tua kita. Tetapi di sisi yang lain juga kita merasa sedih teman-teman. Karena apa? Ternyata kakak-kakak kita itu tidak senang, tidak suka kepada kita. Nah, perikop ini kita melihat bagaimana sebenarnya si Yusuf itu sebenarnya juga mau berontak, tetapi dia sedih karena kakak-kakaknya itu kurang begitu bersahabat dengan dia gitu ya. Tapi dengan proses yang seperti ini, ada suka, ada duka yang boleh dialami oleh Yusuf ini menyadari bahwa semua itu tidak lepas dari campur tangan Allah buat kehidupan Yusuf. Sama halnya seperti kita teman-teman semua. Mungkin kita tidak selalu sukacita, ada kalanya kita juga terjatuh, ada kalanya kita juga merasa sedih. Nah,
kita harus melihat bahwa kesedihan itu tidak akan terus-menerus ada di dalam kehidupan kita. Kita boleh memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu selalu ada di dekat kita untuk selalu menolong kita. Mungkin teman-teman sedih, kenapa ya kakakku itu lebih pintar, aku itu nggak bisa apa-apa, aku hanya mendapatkan nilai seperti ini. Teman-teman tidak boleh patah semangat. Kenapa sih Tuhan kok malah pilih kasih ke kakak saya gitu ya, daripada ke saya, kakak saya lebih pintar, saya kurang dan lain sebagainya. Kita tidak boleh seperti itu teman-teman, tapi kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa buat hidup kita gitu. Oh, kakak saya mungkin pintar di hal-hal pelajaran dan lain sebagainya, tetapi Tuhan memampukan kita. Oh, kita bisa nyanyi loh, kita bisa memakai suara kita untuk bisa menjadi berkat. Nah, itu juga suatu anugerah Tuhan, rancangan yang terbaik buat kita. Asal satu teman-teman, kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu merancangkan segala sesuatu itu terbaik buat kita. Tidak ada rancangan-rancangan Tuhan itu rancangan kecelakaan buat kita. Mungkin saat ini kita mengalami hal tidak naik kelas atau susah mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya, tetap kita harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tetap teguh, tetap yakin, berdoa bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa buat masa depan teman-teman. Yakin, jikalau kita mau berdoa, kita rajin membaca firman Tuhan, Tuhan pasti berikan jalan yang terbaik buat kita. Ya, itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Dan terus berpengharapan dan kita meyakini bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik buat kita. Amin. Kita mau bersatu dalam doa. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, jikalau saat ini Tuhan kami boleh belajar, kami boleh dibukakan untuk firman-Mu tentang perikop Yusuf, Tuhan kami mengucap syukur bahwa segala sesuatu yang sudah Tuhan rencanakan buat hidup kami itu adalah indah akhirnya Tuhan. Dan kami mau membawa setiap masa depan kami ke dalam tangan kuasa Allah. Kami berdoa saat ini Tuhan Yesus untuk anak-anak remaja dan pemuda di GKJ Wisma Panunggal Mican. Kami mau menyerahkan untuk studi mereka, untuk sekolah mereka, untuk anak-anak-Mu Tuhan, untuk kuliah. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan campur tangan, Tuhan yang akan membantu, memberikan jalan keluar untuk setiap studi mereka. Tuhan berikan kelancaran, Tuhan yang akan memberikan yang terbaik buat anak-anak kami, buat teman-teman kami. Kami juga berdoa Tuhan, rindu berdoa buat teman-teman kami yang merindukan pekerjaan Tuhan, untuk mendapatkan lapangan pekerjaan Tuhan. Saat ini kami sedang mencari, kami tidak akan putus asa Tuhan. Kami yakin Tuhan punya rencana yang luar biasa. Jikalau saat ini Tuhan belum izinkan kami bekerja, kami yakin Tuhan suatu saat Tuhan yang akan membantu kami untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik buat kami. Dan biarlah kami tidak berjalan sendiri, tetapi kami lebih mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang boleh kami lakukan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus saat ini Tuhan Yesus untuk bangsa negara kami Indonesia saat ini Tuhan. Saat ini kami sedang berduka jikalau virus corona belum bisa hilang dari negara kami ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, rancangan Tuhan terbaik buat kami. Tuhan izinkan itu untuk ada di negara kami, untuk kami bisa menjaga diri kami dengan baik. Kami menghargai suatu kesehatan, dan biarlah itu Tuhan Yesus bisa menjadikan pelajaran yang luar biasa buat kami. Kami menyerahkan untuk bangsa kami, untuk kami bisa lepas dari virus corona. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang akan mau membantu. Biarlah setiap dokter-dokter yang boleh merancangkan untuk imun yang baik Tuhan, untuk bisa mengobati
mengobati yang terjangkit virus corona, biarlah Tuhan Yesus yang juga akan membantunya. Kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja Wisma Panukan Becan. Kami berdoa Tuhan Yesus, saat ini kami belum bisa beribadah secara offline, tapi kami yakin Tuhan yang akan terus menyertai untuk setiap ibadah-ibadah online kami, dari Komisi Anak sampai ke Adiuswo. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Allah, dan biarlah Tuhan terus akan menyertai walaupun kami hanya bisa bertatap muka secara online. Tuhan, kami yakin Roh Kudus Tuhan menyertai kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta kami, Bapak Teguh Prasetyo Adi, yang boleh mengembalakan kami. Tuhan juga yang akan menyertai kehidupan Bapak Teguh, untuk keluarganya. Tuhan juga memberikan kesehatan, sukacita, damai, sejahtera yang Tuhan terus melingkupi untuk keluarga Bapak Teguh, beri kesehatan sehingga Bapak Teguh boleh melayani dengan baik di gereja kami. Kami juga teringat untuk Bapak Pendeta Emeritus Sri Handoyo, Tuhan Yesus, yang juga sedang sakit. Kami mohon Tuhan yang akan menjamah, mengobati, bahkan menyembuhkan, memulihkan Bapak Pendeta Emeritus Sri Handoyo. Kami menyerahkan untuk keluarga yang boleh mendampingi. Tuhan Yesus sendiri juga yang akan menjagai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini Tuhan Yesus untuk setiap pergumulan kami, anak-anak muda. Kami membawa ke dalam tangan kuasa Allah, untuk kami yang merindukan pasangan hidup Tuhan. Biarlah kami selalu bertekun dalam doa. Kami tidak mau kami terlalu tergesa-gesa dalam memilih pasangan hidup, dan biarlah pasangan hidup yang kami rindukan adalah pilihan Tuhan, ada di jalan Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap pemuda remaja yang merindukan pasangan hidup, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Allah. Dan kami yakin Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kami, dan biarlah kami terus berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan untuk setiap pengurus Komisi Remaja dan Pemuda ke dalam tangan kuasa Allah. Tuhan akan memberkati untuk setiap teman-teman kami Tuhan yang boleh merencanakan untuk persekutuan online ini. Tuhan berkati mereka. Tuhan yang akan tambah-tambahkan sukacita dan kesehatan untuk teman-teman pengurus, supaya bersehati untuk bisa lebih membangun persekutuan pemuda remaja dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon pengampunan jikalau banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan melalui tutur kata kami. Kiranya Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kami. Kami menyerahkan doa ini Tuhan ke dalam tangan kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Setiap kita harus ingat bahwa Tuhan Allah menempatkan rancangan kepada setiap orang sesuai dengan porsinya. Kita memang mempunyai rencana-rencana dalam benak kita masing-masing, tetapi percayalah, Tuhanlah sang eksekutor perancang hidup kita. Dialah
Kudus yang setia menemani kami bersekutu dari awal sampai akhir persekutuan hari ini. Semoga acara ini bisa menjadi berkat, tidak hanya bagi kita saja, tetapi bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana.